Jadi kalau kita bicara tentang transisi energi, kita mau pastikan bahwa ada satu paket yang kita sebut sebagai pindah dari energi hitam ke energi hijau, tetapi dengan kondisional. Jadi kalau kita bicara soal transisi energi itu bukan hanya kita merubah sumber energinya aja dari energi kotor, batu bara ke energi terbarukan, tetapi merubah seluruh sistemnya gitu. Jadi pola pikir masyarakat juga harus berubah bahwa jangan sampai kita masih tetap kecanduan bahan bakar fosil misalnya kayak gitu. Terus masih pakai batu bara. Bahkan mungkin bisa jadi masyarakat saat ini masih banyak yang belum tahu, oh ternyata listrik yang kita pakai masih batu bara kok gitu. Negara kita berdaulatnya adalah rakyat, maka baik secara sumbernya, manfaatnya, jadi kebutuhan rakyat. Kalau sesuatu berdasarkan kebutuhan, maka tidak serakah. Ya harusnya begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BWM, kembali kami hadir di tayangan podcast diskusi atau semi kuliah khasnya BWM. Kali ini berkolaborasi dengan Greenpeace mengusung tema tentang etika lingkungan hidup. Topik yang akan didiskusikan kali ini yaitu transisi energi berkeadilan bersama dengan narasumber dari Greenpeace yaitu Adila dan Bondan serta tamu dari Walhi Kalimantan Selatan yaitu Kisworo atau sering dipanggil Cakis. Tentunya juga bersama dengan pengarah diskusi yang bernas dan kehadirannya serta kuliah akal sehatnya selalu dinantikan di channel ini yaitu Bung Rocky Gerung. Selamat menyaksikan dan salam akal sehat. Oke teman-teman, The Greeners dan mereka yang berupaya untuk menyelamatkan Indonesia dari kerusakan lingkungan. Kita bertemu lagi dalam forum BWM dan saya selalu berupaya jadi penuntun dan pengganggu pikiran. Kita mau bicara sekarang soal yang jadi isu dunia sebetulnya, yaitu transisi energi itu. Tapi seringkali isu itu harus kita periksa secara sempurna karena tidak semua wilayah di dunia atau di Indonesia bahkan harus mengikuti strategi yang sama. Daya dukung energi alternatif di daerah berbeda dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jenis persoalan politik di daerah juga berbeda. Bahkan watak korporasi juga berbeda. Jadi kalau kita bicara tentang transisi energi, kita mau pastikan bahwa ada satu paket yang kita sebut sebagai pindah dari energi hitam ke energi hijau, tetapi dengan kondisional. Kan itu dasarnya tuh. Nah, kondisional itu yang sifatnya lokal sebetulnya tuh. Kalau sebuah daerah siap dengan transisi energi, ya nggak ada soal. Tapi banyak daerah yang masih tergantung pada ekstraktif industri. Walaupun kita ingin pastikan bahwa ekstraktif industri itu adalah sunset industry. Dan kita mau tunggu matahari terbit dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, dalam upaya itu saya ditemani dengan 3 narasumber yang tahu secara detail apa problem kita dan ke arah mana sebetulnya penyelesaian itu. Yang pertama adalah manusia yang selalu berupaya untuk memberi harapan dengan cara menggugat pemerintah, yaitu Cak Kisworo, Cak Kis panggilannya. Wajahnya agak brutal tapi hatinya hijau itu. Penjahat ini. Mas Kisworo atau Cak Kisworo, Cak Kis itu dari Kalimantan Selatan dan kemarin menggugat pemerintah dan menang, tapi kemudian izin baru terbit lagi, biasa itu dalam upaya untuk menyelundupkan kepentingan oligarkis. Selalu kekuasaan itu punya semacam paket lengkap. Kalau digugat oleh Walki, biarin aja, kalah toh nanti keluar lagi izin baru, itu teknik. Lalu ada Adila dari Walki. Sahabatnya Walki, Greenpeace, dan banyak riset tentang kebijakan, terutama potensi perubahan kebijakan di daerah menyangkut transisi energi itu.
Lalu Tuhan besar, karena badannya besar, itu Bondan, dan dari Walhi juga, dan kita ingin dapat perspektif sebetulnya. Kalau masalah ini kita bicarakan hari ini, tentu dengan pertimbangan ada soal di Eropa bahwa orang akan balik lagi pada batu bara karena perang dan ada musim dingin. Sementara kita tahu baru 2 hari lalu tuh OPEC memutuskan untuk mengurangi produksi minyak, itu artinya balik pada batu bara. Ada minyak Rusia yang akhirnya Rusia cemberut karena minyaknya itu dirampok. Lalu jadi seolah-olah upaya kita bangsa Indonesia atau negeri ini untuk lakukan transisi itu akan terhalang oleh keadaan global. Padahal kita berjanji sebetulnya di banyak forum internasional untuk mempercepat itu. Nah, percepatan itu yang ingin kita bicarakan sekarang dengan strategi-strategi khusus. Saya mulai dari Cakis dulu. Kira-kira apa seperti yang Walhi bisa bayangkan kemasuk akalan dari ide transisi ini? Ya sebenarnya kalau yang ditawarkan negara sebenarnya kan EBT Bang. Energi baru terbarukan. Oh, itu namanya EBT itu. EBT kalau versi negara. Nah, bagi kita di gerakan baik Walhi, Greenpeace dan teman-teman yang tergabung dalam Bersihkan Indonesia. Ya. Nah, itu energi berkeadilan dan berkelanjutan. Jadi yang kita dorong adalah harus berkeadilan dan berkelanjutan. Dan landasan atau nilai-nilai yang dibangun adalah harus berdaulat. Jadi negara kita dan rakyat kita harus berdaulat. Secara energi, kemudian harus transparan. Nah, kemudian berkelanjutan ini ramah lingkungan lah kan? Yep. Kan gitu tuh. Kemudian mampu nggak mesejahterakan rakyat? Maka kita ingin energi terbarukan yang berkeadilan ini harus juga mampu mesejahterakan rakyat. Kan gitu tuh. Karena kita tahu lah selama ini kita sudah terpapar yang luar biasa dan sudah akut, yaitu tergantung terhadap energi kotor. Dari hulu hilirnya kotor Bang. Ya kan, sudah merampas menggusur tanah rakyat, merusak lingkungan, merubah tutupan hutan dan lahan ya kan. Kemudian di hilirnya juga jual beli, bahkan jalan negara nih di Kalsel nih baru-baru ini jalan negara jadi sampingnya itu udah tambang Bang. Jadi longsor, akhirnya mengganggu akses publik. Dan jalan nasional tuh. Jadi kemana negara? Saya balik dulu tadi. Jadi idenya kalau dia transisi dia mesti menjamin kemakmuran tuh. Kemakmuran. Jadi buat apa transisi kalau pada akhirnya hanya hasil akumulasi itu juga kembali pada kapitalis, pada oligarki. Yang kedua tadi konsep berkeadilannya. Versi Walhi seperti apa tuh? Ya berkeadilan artinya baik secara energi, ya kan, kedaulatannya artinya kepemilikan. Kepemilikan juga penting kan, karena seperti Undang-Undang Dasar 45, karena terlepas apapun ya, karena Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 jelas. Ya jadi kan? artinya kepemilikan itu efeknya langsung pada keadilan. Betul, keadilan. Jadi secara manfaat juga harus adil, ya kan, walaupun energinya baru, misalnya kan hijau misalnya, tanda petik ya, tapi rakyatnya masih mahal misalnya. Seharusnya mereka bisa maksimal mendapatkan, ternyata aja hanya untuk industri. Kalau secara radikal kita bilang energi berkeadilan harus diproduksi oleh ukuran kebutuhan rakyat. Betul. Bukan kebutuhan industri. Bukan industri atau hanya kebutuhan kaum rakus dan serakah saja. Siapa aja mereka tuh? Ya jelas sekarang. Mungkin Bang kalau ngeri lah kan, tahu lah kan. Kan gitu tuh. Yang jelas NKRI ini ya momentum karena kita baru merdeka kan, ulang tahun maksud saya yang ke-77, artinya buktikan kita memang NKRI gitu loh, Negara Kesatuan Republik Indonesia lah ya. Oke, sebelum emosinya bertambah. Ya karena ini penting, karena Bang Rocky kan memang tahu sendiri bahwa berkeadilan ini ya kan artinya tetap negara kita berdaulatnya adalah rakyat, maka baik secara sumbernya, manfaatnya, jadi kebutuhan rakyat. Kalau sesuatu berdasarkan kebutuhan, maka tidak serakah. Saya balik nanti ke situ untuk menguji apakah konsep keadilan itu berarti tugas negara adalah mendistribusikan tuh. Tugas korporasi boleh akumulasi, tapi tugas negara mendistribusikan. Saya lebih ke situ nanti ya. Cakis tuh. Data dulu nih, Adila tuh. Kira-kira prospek kita menguji dalil tadi sustainability dari energi, tapi sekaligus energi itu tidak sekedar sustainability. Kalaupun dia energi terbarukan atau energi green, energi bersih, dia sustain, tetapi sustainability itu tidak menetes efek ekonomi
pada rakyat. Jadi tetap aja mahal energi, walaupun bersih tapi tetap mahal. Karena dia mahal ya orang balik lagi pada perusahaan lingkungan kan. Gimana Dila? Iya. Kalau misalkan dari kita sendiri ya, kalau dari Greenpeace, kalau melihat apa itu transisi energi berkeadilan, sebetulnya kita memang ada 3 hal yang mau kita highlight. Jadi bagaimana kita mempromot energi terbarukannya, tetapi kita juga mempromot bagaimana environmental safeguard sama juga social safeguard-nya. Nah, jadi kalau kita bicara tadi social safeguard, tadi udah disinggung sama Cakis ya, bagaimana itu harus berdaulat. Nah, kalau kita bagaimana proses transisi energi tersebut harus dilakukan dalam prinsip-prinsip yang inklusif dan juga partisipatif. Artinya ya harus melibatkan semua orang, baik itu pemerintah, pengusaha, pekerja, dan juga masyarakat terdampak, terutama yang misalkan terdampak oleh miningnya gitu, pertambangan batubara, atau terdampak oleh PLTU batubaranya sendiri. Jadi kalau misalkan kita bicara di hilirnya, bagaimana ya tadi masyarakat mendapatkan akses energi tanpa terkecuali siapapun itu. Dan juga ketika kita bicara soal siapa kepemilikan energi, selama ini kan kita dimonopoli ya oleh PLN. Nah, bagaimana demokratisasi energi itu terjadi dengan adanya transisi energi. Jadi kalau kita bicara soal transisi energi itu bukan hanya kita merubah sumber energinya aja dari energi kotor batubara ke energi terbarukan, tetapi merubah seluruh sistemnya gitu. Jadi baik itu demokratisasi energi, jadi bagaimana masyarakat juga bisa memiliki energi tersebut gitu. Dan juga kalau kita bicara sektor hulunya, bagaimana tadi ketika transisi itu dilakukan di area pertambangannya, itu bagaimana sistem pemulihan lahannya, itu siapa yang harus bertanggung jawab, itu harus dijelaskan juga di situ. Bagaimana transisi pekerjaannya, bagaimana kita memastikan hak-hak pekerja yang akan ditransisi dari pekerja batubara, terus jadi dia harus berpindah kan karena batubaranya udah mau di phase out gitu. Jadi itu harus dipastikan juga hak-hak mereka. Jadi bagaimana juga diversifikasi ekonomi khususnya di Kalimantan Selatan gitu. Jadi prinsip-prinsip inklusif dan partisipatif itu emang harus ada di dalam social safeguard-nya sendiri. Lalu juga bagaimana pemerintahannya harus akuntabel, harus transparan juga. Jadi bagaimana nantinya tidak ada yang ditutupi gitu, dan juga bagaimana juga tidak ada korupsi di situ. Sedangkan kalau kita bicara tadi environmental safeguard gitu, jadi kita tahu bahwa energi terbarukan itu banyak sekali menggunakan mineral sebetulnya. Nah, bagaimana nanti di environmental safeguard-nya itu harus ada yang namanya ekonomi sirkular gitu. Itu harus diterapkan by design. Jadi bagaimana kita meminimalisasi mineral-mineral yang akan digunakan untuk renewable energy tersebut. Agak detail sedikit yang disebut ekonomi sirkular. Oh iya, jadi kalau kita sih melihat ekonomi sirkular itu, yang mungkin nanti Mas Bona pasti akan menambahkan lagi, bagaimana nanti ketika kita menggunakan bahan baku misalkan mineral untuk energi terbarukan tersebut itu diefisienkan. Jadi seminimal mungkin kita menggunakannya dan seminimal mungkin kita merusak lingkungan gitu. Atau jangan sampai kita merusak lingkungan karena tadi ada safeguard lingkungan yang harus kita patuhi gitu. Dan juga nanti bagaimana di recycle gitu sih Pak Rocky kalau menurut Jadi kelihatannya paradigma Greenpeace itu maksimal. Dihitung dari ujung sampai ke ujung lagi itu. Iya. Nah, bagian itu yang kita bayangkan secara teknis atau secara teknokratis, apa yang kira-kira menghambat itu? Misalnya tadi ya listrik udah keburu di stok oleh PLN kan, dan dipaksa untuk beli yang diproduksi oleh swasta. Dan itu berarti ya tunggu aja sampai stoknya habis baru. Itu pertimbangan ekonomi itu. Tapi kita mungkin bisa terobos itu kalau kampanye tentang tadi paradigma yang lengkap itu, bahwa jaminan dari perpindahan energi itu juga jaminan atas keahlian-keahlian baru yang terjadi akibat dari perubahan energi. Sistem value dalam masyarakat juga harus diubah itu, dari kebiasaan menghirup-hirup asap misalnya. Kan ada juga orang yang udah ketagihan menghirup asap kan. Jadi kalau di dapur itu nggak ada asap, seolah-olah makanannya kurang enak tuh, karena asap itu kan bumbu utama dari makanan. Iya, Oke, ini saya keluar sedikit. Iya. Tapi kita mau lihat desain dari Greenpeace ini sudah diucapkan pada siapa? Pada stakeholder di dalam pemerintahan. Bondan? Ya, desain demokratisasi energi terbarukan ini transisi energi ya, yang dimana bila katakan dari hulu ke hilir ini harusnya jadi konsep pemerintah dalam menjawab transisi energi ini. Ya, saya udah dengar harapannya juga macam-macam dari pemerintah tuh. Kampanye ini harapannya bukan hanya jadi slogan, bukan hanya jadi
lagi-lagi tambahan misalnya bahan politik untuk 2024 misalnya. Nah harapannya ini jadi implementasi yang bisa di-realkan. Itu kenapa Greenpeace mengkampanyekan ini mulai dari edukasi, kemudian memberikan konsep-konsep yang tadi Dila bilang dari whole hilir dan environmental dan sosialnya. Dan juga harapannya itu juga bisa diterapkan ke masyarakatnya. Jadi pola pikir masyarakat juga harus berubah bahwa jangan sampai kita masih tetap kecanduan bahan bakar fosil misalnya kayak gitu. Terus masih pakai batu bara. Bahkan mungkin bisa jadi masyarakat saat ini masih banyak yang belum tahu, oh ternyata listrik yang kita pakai masih batu bara kok gitu. Nah edukasi kayak gitu yang kita lakukan mungkin di banyak tempat ya, dari mulai kita ada kampanye di urban, kampanye juga di hutan, dan kampanye krisis iklim secara globalnya. Jadi harapannya dengan edukasi seperti itu menyentuh banyak lini dan menggugah banyak orang untuk memberikan pressure kepada pemerintah bahwa ini saatnya transisi energi nih. Transisi energi seperti apa? Nah seperti yang Adila tadi katakan. Karena sudah saatnya itu harus dilakukan, mengingat yang tadi Cagis katakan, ternyata di hulunya tempat ini digali, itu belum saja batu bara dibakar, baru keluar dari buminya, itu sudah banyak masalah. Misalnya di Mahakam gitu ya, tadinya ada pesut Mahakam, karena semua batu bara harus lewat Sungai Mahakam itu, artinya akhirnya sekarang pesut Mahakam udah mulai punah tuh, bahkan bisa ditemukan 1 atau 2. Bahkan dulunya itu pesut Mahakam itu jadi jalur transportasi, jalur mainnya dia, jalur berkembang biaknya. Sekarang sudah sangat sulit ditemukan pesut Mahakam lagi. Belum lagi ada satu kampung yang saya ingat di Kalimantan Timur, itu satu desa namanya Kertabuana. Dia satu desa yang asalnya dari transmigrasi di Bali dari 80-an. Dimana kita tahu Bali itu kan sangat erat budayanya, yang sangat dekat dengan sumber daya alam. Beras, kelapa, itu sangat dekat mereka untuk melakukan ritual-ritual keagamaan gitu ya. Nah karena dari 80 itu dia hadir dan ada di situ, kemudian tahun 80-an, 5 atau 90 itu hadir perusahaan batu baranya, perlahan beras dan kelapa itu mulai habis. Jadi keterancaman budaya itu mulai hilang di situ. Jadi mereka untuk mempraktekkan ritual keagamaan, mencari bahan bakar itu dari desa sebelah. Karena desa itu, kalau kita ke sana itu kita nggak bisa bedain ini Bali atau di Kalimantan. Itu bener-bener kayak Bali. Jadi kultur udah mulai hilang. Bahkan air tanah di sana yang dulunya sumur hanya 20 meter dapat air, sekarang sampai 100 meter. Jadi perubahan-perubahan seperti itu menjadi mungkin sekilas yang harus diangkat kepada publik bahwa ini loh listrik yang kita pakai berasal dari derita masyarakat yang hilang tuh. Iya, Misalnya. bahkan generasinya bisa hilang karena ya bisa jadi dia nggak tahan di situ, akan pindah. Nah itulah pentingnya mengangkat urgensi seperti ini, transisi energi bagaimana yang harus berkeadilan, dan mungkin di desa itu ada yang sudah terlalu dekat atau ketergantungan dengan perusahaan batubara karena dia harus bekerja di batubara. Nah, di situ yang tadi Adela bilang, bagaimana transisi energi berkeadilan ini menjawab yang tadi sudah bekerja di perusahaan batubara, harus disediakan juga menjamin lapangan pekerjaan. Karena sudah ada risetnya kalau nggak salah, kalau transisi menjadi energi bersih, itu juga sebenarnya bisa signifikan langsung dipindahkan menjadi tenaga kerjanya ke situ. Ya, jadi ada berapa hitungannya gitu. Jadi sebenarnya harusnya transisi energi itu bukan hanya jargon, tapi hulu hilirnya, dan itu akan semua terbawa harusnya gitu. Jadi jangan setengah-setengah gitu artinya ya. Jangan lagi juga transisi energi ini hanya dikuasai oleh si pengusaha-pengusaha yang energi kotor juga. Yang akhirnya ujungnya yang menikmatinya itu lagi-lagi si segelintir orang atau segelintir kelompok yang menikmati. Ya, itu poinnya, itu analisis political ekonomi. Transisi energi oke. Tapi sebenarnya akan terjadi ada transisi pengusaha aja. Iya betul. Dan sifat akumulasinya jalan terus kan. Atau transisi berusaha bang. Ya transisi pengusaha. Cuma pindah itu aja tuh. Iya. Dan Mahakam itu betul-betul jadi jalan tol oligarki sebetulnya. Karena lalu lalang di situ tongkang-tongkang oligarki. Termasuk Barito juga bang. Iya, kita seolah-olah lihat. Kalau saya lagi duduk di Samarinda itu, kan Samarinda itu kan menimbulkan rindu juga, Samarindu sebetulnya. Tapi dia hilang kerinduan itu karena nongkrong di pinggir sungai, kita lihat lalu lalang batu bara tuh, bukan lagi gunung, ya kan? Gunung-gunung itu, bukan lagi cahaya temaram dari sore itu kan.
Itu soal estetika dari sungai. Jadi dari segi estetika sungai, kita ingin agar supaya sungai itu dikembalikan sebagai tempat anak muda Kalimantan Timur Selatan itu bercengkrama, memadu cinta. Itu kan nggak mungkin kita memadu kasih di situ, romance di situ sambil lihat batu bara lewat di situ kan. Itu semacam teror terhadap romance sebetulnya tuh. Nah, saya balik tadi, ya memang mungkin pemerintah tahu desain itu, karena desain ini yang dipamerkan ke internasional supaya carbon trading jalan, supaya ongkos polusi itu juga ditanggung oleh negara-negara maju. Tetapi misalnya soal tadi, kalau kita ingin agar supaya orang beli mobil listrik, mesti diterangkan bahwa mobil listrik itu tidak lagi diproduksi berdasarkan pembangkit listrik masih pakai batu bara kan. Dan apalagi dianggap bahwa orang didorong beli mobil listrik supaya stok PLN itu kan kita kelebihan stok kan. Nanti pemerintah bilang ya ini bagus kita kelebihan stok karena itu rakyat konsumsi. Padahal kelebihan stok itu terjadi karena deindustrialisasi, kesulitan ekonomi, kesulitan produksi, global supply chain yang berubah karena pandemi maupun perang di Eropa itu menyebabkan industri-industri itu menganggap mending kabur dari Indonesia. Lalu mereka meninggalkan kapasitas yang kemudian dipaksa kita beli. Ya. Karena PLN menganggap oh ini nggak ada urusan dengan energi terbarukan, bayar dong yang udah kita dibeli dari swasta itu kan. Padahal sebetulnya itu yang jadi dasar bahwa walaupun bilang listrik itu energi yang bersih, oh ya, tapi tetap diproduksi dari energi yang kotor. Dan lebih dari itu, di dalam listrik itu ada buyback sebetulnya. Yang tentu PLN juga merasa kami berutang dolar, tapi kami mesti bayar dalam rupiah, sementara kurs rupiah jatuh tuh. Jadi soal bisnis tetap menjadi penghalang dari upaya kita untuk mendemokratisasi hak kita terhadap energi itu. Nah, kalau saya balik ke Kalimantan Selatan, diskusi ini di tempat di mana seluruh problem lingkungan seolah kita tumpahkan di Kalimantan, semewah apa diskusi ini di kalangan kampus dan politisi di Kalimantan Selatan. Kalau LSM saya tahu itu setiap kali LSM bicara hal itu, tapi politisi dan kampus justru di beberapa tempat universitas di Kalimantan Selatan, saya datang ke situ, dan Kalimantan Timur, itu universitasnya digaji atau disodorkan proposal untuk membackup IKN oleh pemerintah tuh. Dan itu banyak dosen yang sebetulnya nyinyir, walaupun rektornya terima juga proposal penelitian yang seolah-olah membenarkan IKN itu. Bahkan CSR tambangnya di Kalimantan, CSR-nya ke universitas di tambangnya Jakarta. Di Sungai Mahakam, CSR-nya di Bengawan Solo. Gitu. Nah ini dia tantangan. Jadi artinya bagaimana kita di daerah sebenarnya kan, ya apalagi kalau baru-baru ini Bang, kan ada harus ya 1 Oktober tadi ini kan habis nih. Ya kan artinya kontradiktif sebenarnya antara energi habis tapi makin berlangsung. Nah, kan itu karena undang-undang yang digugat Walhi, Jatam dan kawan-kawan itu kan kemarin kita kalah juga kan. Karena di situ kan di Undang-Undang Minerba tahun 2020 itu kan izin yang habis dijamin mendapatkan 2 kali perpanjangan. Dijamin 2 kali perpanjangan. Jadi Adaro ini 1 Oktober ini akan sampai 1 Oktober 2032 nih. Artinya 10 tahun lagi. Nah, maka rencana apakah kalau di EBT ya, versi negara yang energi baru terbarukan, kalau biasa mereka RUEN lah kan, rencana umum energi nasional, kalau di daerah ada rencana umum energi daerah misalnya kan. Nah, bagaimana terkait energi berkeadilan dan berkelanjutan versi kita tadi itu ya tentu pertanyaan kan. Kalau memang mau beralih, mau transisi, Adaro diperpanjang. Bahkan akan izinnya untuk produknya 60 juta ton, kan 10 tahun ke depan ya berarti nggak mungkin 10 tahun kemudian transisi akan terjadi. Bukan cuma Adaro dan teman-temannya. Nah, Adaro dan teman-temannya. Arutmin juga kemarin habis langsung diperpanjang misalnya kan. Belum lagi tambang-tambang yang lain baik yang legal maupun ilegal misalnya. Itu di Kalsel luar biasa. Bahkan sampai menghilangkan desa. Kalau di Kaltim tadi kan hanya budaya ya kan, itu luar biasa. Ini di Kalsel 1 desa hilang. Apa kasusnya tuh? Ya itu desa salah satunya di PTA ya kan. Itu desa Wonorejo itu sekarang hilang desanya. Bahkan di situ program transmigrasi juga. Jadi program negara diajar lagi program negara. Jadi hilang desanya Bang. Ini kan jadi luar biasa. Negara menelan negara. Nah kan gitu tuh. Padahal di situ kan yang namanya program transmigrasi tahun 80-an itu kan APBN juga tuh.
Ya kan, jadi energi kotor yang luar biasa. Sebelum mereka menambang juga ada tegakan kayu. Jadi kerugian negara kita dari kayu aja berapa juta kubik gitu, Bang. Ya kan, belum lagi nanti mereka mengeruk jual. Jadi luar biasa gitu. Bahkan selain desa hilang juga kriminalisasi, ya kan, kemudian pencemaran, hilangnya ruang hidup rakyat, air bersih dan lain-lain. Jadi salah satu listrik yang nyala di Jakarta atau di luar negeri yang batu baranya misalnya dari Kalimantan misalnya kan, itu bersumber dari menggusur merampas tanah rakyat juga gitu kan. Artinya luar biasa. Maka rencana transisi energi yang dilakukan pemerintah ya pasti 10 tahun ke depan masih jauh lah. Bagaimana transisinya? Bukan hanya terkait dengan transisi energi, tapi bagaimana, karena batu bara ini pasti habis loh, Bang. Walaupun singkatannya barang Tuhan dibagi rata ya, tapi pasti akan habis gitu loh. Nah, habis ini pun apa yang disiapkan? Ya belum juga, kita pengalaman zaman kayu lah. Dulu kan zaman batu, kemudian kita zaman kayu, ya kan? Kayu di stop, sekarang zaman batu lagi nih. Balik lagi kan? Nah, saya balik pada problem saya tadi. Seberapa intensif pembicaraan semacam ini, narasi ini ada di dalam kampus itu? Ya agak sedikit, Bang. Apalagi yang tadi kita juga minta kemarin kan, sebelum perpanjangan perusahaan-perusahaannya habis, baik Arutmin atau Adaro tadi, maksud kita tuh daerah, ya yuk kita bergaining posisi gitu. Dapat apa daerah kalau dari perpanjangan ini? Baik tenaga kerjanya misalnya kan? Kan WALHI memang fungsinya sebagai civil society lakukan semacam disobedience terhadap negara kan, atau bahkan great refusal, menolak secara penuh tuh. Tapi selalu kalau di luar negeri kan yang diucapkan oleh masyarakat sipil itu pasti di backup oleh profesor-profesor di universitas kan. Jadi yang saya mau tahu itu koneksi dengan universitas bagaimana tuh? Kan mungkin universitas nyinyir aja pada WALHI kan? Ya kalau universitas sebagian ada ya. Ada kan? ya. Ya karena pasti pro kontra pasti ada, Bang. Bahkan kalau terkait misalnya kami menggugat Menteri SDM untuk mencabut salah satu izin tambang batu bara di Pegunungan Meratus, itu juga kita juga disupport beberapa universitas misalnya kan. Ada juga lah, tapi artinya tidak semua. Supportnya apa? Ya salah satunya dalam hal mengkaji, dokumen, eksaminasi, ya kan? Ya, kayak gitulah. Kemudian bagaimana kalau jenis gugatan ini dan lain-lain lah. Jadi akademisi juga, bahkan kalau terkait gugatan kita banyak, hampir semua mendukung, bahkan tokoh agama, Bang. Kalau gugatan WALHI banyak didukung oleh itu. Untuk gerakan Save Meratus, penyelamatan Pegunungan Meratus ini hampir semua, bahkan termasuk para calon kampanyenya kemarin, pileg, pilgub ya Save Meratus juga gitu kan. Para ulama kita istiqosah, hampir semua, bahkan para jurnalis juga aksi mendukung gerakan ini. Jadi selain akademisi, masyarakat sipil, bahkan kelompok difabel bikin surat 1000 surat untuk presiden ada juga gitu loh. Jadi sebenarnya masyarakat mayoritas kalau di Kalsel berapa tahun dari perjuangan WALHI ini dan teman-teman ya sebenarnya banyak support kan. Tapi kalau untuk muncul vulgar ya mungkin berbagai macam pertimbangan lah kan gitu. Tapi kalau dalam kegiatan kita banyak yang menyupport ya kan, baik diskusi-diskusi, bahkan kemarin sidang ini kita di tingkat pertama kalah ya kan, itu ada eksaminasi dengan para ahli hukum beberapa kampus di Kalsel ya kan, para ahli hukum kita diskusi ya kan, kita banding lagi ya kan, kalah lagi ini kan, kita kasasi menang, perusahaan PK kalah, jadi sampai sekarang sebenarnya gugatan kita menang. Nah, jadi gitu, tetap kan? concern masyarakat sipil terhubung dengan kampanye WALHI, dukungan itu tetap ada kan? Ada. Dan jurnalis, bahkan jurnalis dan teman media, ada nggak semacam forum jurnalis hijau? Ada. Salah satunya namanya Pena Hijau. Pena hijau. Namanya Pena Hijau, teman-teman. Jadi rutin? Rutin mereka juga kadang terkait isu lingkungan lah kan, karena dari namanya. Ada rubrik khusus, ada halaman khusus yang disediakan oleh redaksi. Asalnya buletin kalau nggak salah. Oh, dia buletin ya. Jadi khusus untuk watch itu ya. Pena Hijau, kalau teman-teman jurnalis di Kalsel menambahkan kelompok mereka adalah Pena Hijau. Tapi kan risiko juga besar. Bahkan bukan hanya itu, Bang, bukan hanya risiko di akademisi atau kampus ya kan, wartawan ya kasus tambang atau sawit di Kalsel itu ya ada yang dipenjara, ada yang bahkan pengacara ada yang dicincang. Jadi resiko-resiko itu ngeri, bahkan sampai meninggal yang pengacara terakhir ini Bang Jurkani dan belum masuk surga lah kan, itu juga dicincang karena isu tambang itu. Kemudian yang koresponden Tempo ya kan, Diananta itu kan itu jadi penjara. Kemudian M. Yusuf sampai meninggal di penjara. Jadi memberitakan isu-isu energi kotor atau konflik sumber daya alam dan lingkungan ini risikonya sebenarnya besar. Saya ke Bondan dulu. Ini kasus semacam ini
kan difasilitasi oleh Greenpeace supaya dia jadi isu dunia itu, karena lingkungan itu isu dunia. Dan seringkali kalau Greenpeace bereaksi itu pemerintah kasih semacam sinyal, jangan terlalu reaksi, jangan bereaksi terlalu keras dong, kan kami lagi kampanye perlahan-lahan itu kasus-kasus semacam ini Greenpeace olahnya bagaimana itu? Publik mau tahu karena publik ingin Greenpeace betul-betul jadi warrior dalam soal itu. Tapi Greenpeace kadang-kadang dia mesti siksak juga karena ada semacam perjanjian atau tacit agreement dengan birokrasi, batasnya ini sementara. Itu bagaimana diolah isu semacam ini, bunyi tapi tetap tidak terlalu merepotkan pemerintah. Kan kalau merepotkan juga Greenpeace dihalangi habis-habisan, rugi juga kan. Jadi ada semacam diplomasi hijau, kira-kira begitu di Greenpeace. Kalau dibilang diplomasi hijau, mungkin itu stylenya Greenpeace ya. Jadi Greenpeace ini kan berkampanye, jadi kampanye online offline. Kemudian kalau yang tadi diceritakan Kak Caki soal resiko keamanan teman-teman yang mengkampanyekan dengan keras gitu ya, atau menolak keras, atau head to head dengan perusahaan, pasti kita juga itu menyuarakan itu. Jadi kita bantu menyuarakan, karena mungkin kita bedanya kita tidak berhadapan langsung di lokasi ya. Jadi kita hanya bisa mengechoing bahwa ini terjadi di sini. Dan bahkan mungkin dari follower sosial media kita ketika kita posting itu, echo gaungnya akan berbeda dengan misalnya teman-teman posting di sosial media yang ada di teman-teman di daerah misalnya, yang berhadapan langsung. Kita fungsinya lebih ke mengechoing dan menjadikan ini kasus nyata loh. Mungkin bisa jadi jurnalis di lokasi seperti Kalimantan Selatan atau Kalimantan Timur, tempat kejadian, bahkan Sumatera Utara juga ada ya Bang. Itu tidak terlalu berani, tapi ketika itu satu postingan, kita mengechoing, itu akan menjadi dibaca oleh banyak orang. Dan kasus itu mungkin menjadi pembelajaran kepada kita bahwa ketika kita keras dengan head to head dengan perusahaan energi kotor yang janji pemerintah untuk mau transisi menjadi energi bersih, itu harus menjadi janji yang ditepati energi bersih ini transisinya. Bagaimana mau transisi energi ketika bilang bahwa energi kotor itu benar kotor secara praktik dan kotor secara hukum begitu tanda kutip ya. Harusnya itu juga diberikan jaminan bahwa ya ini banyak terjadi kok, nyata gitu. Bukan berarti Greenpeace diam, Greenpeace juga ikut bersuara dan pastinya kita berkoalisi ya. Jadi ada koalisi Bersihkan Indonesia, ada koalisi banyak hal dan dalamnya juga ada jaringan advokasi tambang, Walhi, dan koalisi itu juga menyuarakan banyak hal terkait solusi energi bersih misalnya, mekanisme-mekanisme yang tadi bilang oleh Adila, dan bahkan kasus-kasus di pertambangan itu. Jadi semua itu harus disuarakan sehingga publik juga tahu, oh faktanya ini loh, ini yang terjadi. Dan kalau dibilang diplomasi yang kita lakukan, mungkin selama ini kalau mau jujur ya, mungkin Greenpeace dianggap yang tanda kutip oleh pemerintah, ini ngapain sih gitu. Mungkin dibilangnya selalu ngacauin aja gitu. Bahkan berkampanye yang intinya ya selalu tidak bisa dibilang sekarang saat ini ya, kita nggak pernah sejalan dengan pemerintah. Itu dibilang head to head, khususnya misalnya KLHK gitu ya saat ini ya. Dengan KLHK mungkin kita dalam beberapa isu yang emang nggak akan ketemu. Bahkan sekarang kalau bisa dibilang susah kita untuk berdiplomasi karena beberapa kebijakannya itu benar bertolak belakang. Misalnya untuk energi kotor tadi batu bara, endingnya kan di PLTU batu bara dibakar. Nah, kalau mau janji transisi energi harusnya kan ketika batu bara dibakar, emisinya harus dibatasi. Ada namanya peraturan baku mutu emisi untuk PLTU batu bara. Nah, itu sudah direvisi, tapi ternyata revisinya itu masih kita bilang tanggung gitu loh. Tidak sesuai dengan yang diharapkan untuk transisi energi dan diharapkan untuk melindungi masyarakat dari akibat PLTU batu bara yang menghasilkan polusi tadi. Kenapa sebetulnya, saya Kadila, sebetulnya Greenpeace itu ngikuti normativity yang dibuat pemerintah kan? Pasti, kita ikutin gitu. Dan itu bagus sebetulnya, tapi halangan-halangan itu membuat orang merasa sebetulnya mandat Greenpeace itu apa dalam statutanya tuh. Supaya publik, kan banyak, kalau di WA saya tuh, Pak Rocky gimana jadi aktivis Greenpeace, statutanya apa itu? Kan orang ingin menumbuhkan keyakinan bahwa Greenpeace ini akan berhasil tuh. Tapi orang selalu melihat iya, tapi ya kadang-kadang diplomasinya mesti dicicil gitu kan. Ya. Jadi kalau orang tanya ke saya statuta di Greenpeace itu mandatnya apa itu? Frontal, diplomasi atau partnership? Adila coba diterangkan
dengan bahasa milenial. Bahasa milenial. Iya. Kalau kita sih sebetulnya dalam dari Greenpeace sendiri pasti frontal ya Mas ya, pasti kita ya harusnya begitu ya, high karena demand ya bahasanya, high demand gitu kan. Nah tetapi memang kita pun dalam berkoalisi biasanya kita membagi-bagi tugas sih sebetulnya Pak Rocky. Jadi ada yang bagian tadi lobbying gitu ya, ada yang bagian partnership gitu. Jadi kita berbagi peran, dan tapi walaupun kita berbagi peran, demand kita pun tetap sama, yaitu kalau misalkan kita bicara soal energi ya kita harus melakukan transisi, karena mau nggak mau maksudnya di global pun itu tuh sudah menjadi suatu keharusan. Jadi kalau kita lihat di ini menyambung tadi dari Cakis, kata Cakis kan, oh batu bara kita tuh umurnya masih lama lah gitu ya, karena diperpanjang terus. Nah ini yang kita lihat juga sebenarnya pemerintah ini hanya memperpanjang, karena kalau misalkan kita lihat di globalnya setelah COP26 kemarin itu ada yang namanya agreement gitu yang ditandatangani oleh 46 negara. Agreementnya itu namanya Global Coal to Clean Power Transition. Jadi dari agreement tersebut 46 negara ini termasuk Indonesia itu menandatangani bahwa ya kita tidak akan membangun PLTU baru lagi, dan juga kita akan phase out dari batu bara itu benar-benar di tahun 2040. Nah jadi kalau kita lihat di pasar global pastinya itu akan berhenti pasar batu baranya. Nah tapi di Indonesia itu kita beda, kita membuat itu pasar domestik. Jadi tadi kenapa bisa diperpanjang terus, misalkan ada yang namanya RUU EBET atau energi baru dan energi terbarukan. Nah energi barunya itu adalah batu bara. Jadi batu bara tergaskan, batu bara tercairkan, itu semuanya masuk di energi baru tersebut gitu, dan akan mendapat semua insentif yang harusnya insentif itu untuk energi terbarukan. Jadi transisi energi kita pun sekarang kita mengatakannya ini pemerintah setengah hati apa ya gitu. Itu yang selalu kita suarakan bersama-sama koalisi. Jadi kalau mau transisi energi ya benar-benar transisinya, tapi yang kita lihat sekarang dari pemerintah ya masih setengah hati gitu. Ada energi batubara yang sengaja dimasukkan karena nanti global nggak ada pasarnya lagi, ya domestik harus jalan dong gitu. Jadi itu makanya dikeruk terus dari Kalimantan Selatan gitu sih Pak.